Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga setelah libur 1 minggu lamanya, anak-anak sekarang sudah siap untuk belajar daring lagi ya. Hari ini kita akan belajar IPA, yaitu gaya dan gerak. Hampir sama dengan materi di awal semester lalu, kita akan bahas. Silakan simak videonya, apakah perbedaan gaya dan gerak dan apa pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyimak. Baik, perhatikan gambar di samping Bu Leli. Ada gambar anak yang sedang bersepeda. Apakah anak-anak pernah bersepeda? Pernah ya? Ada yang pernah main tarik tambang seperti gambar di samping? Pernah juga. Adakah yang pernah main lempar-lempar bola? Semuanya pasti pernah melakukan aktivitas tersebut. Nah, secara tidak langsung, anak-anak sudah memanfaatkan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Maka, apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda itu bisa bergerak, berubah tempat atau berubah bentuk. Sedangkan gerak adalah kedudukan benda yang berpindah. Gerak adalah kedudukan benda yang berpindah disebabkan oleh pengaruh gaya, atau bisa disingkat kedudukan benda yang berpindah karena dikenai gaya. Kita lanjutkan, ada beberapa macam gaya yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Ada 6 macam, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya pegas, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh manusia maupun hewan. Bisa dilihat di contoh slide berikut. Ada gambar anak yang sedang tarik tambang. Pada aktivitas tarik tambang dibutuhkan otot-otot manusia untuk bisa saling menarik tali tambang tersebut. Nah, contoh kegiatan mendorong kursi berikut juga salah satu contoh pemanfaatan gaya otot tangan. Yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contoh sederhananya bisa dilihat di slide berikut. Ada gambar sisir atau gambar penggaris yang bisa menarik kertas-kertas kecil. Kira-kira kenapa anak-anak? Ternyata penggaris tersebut atau penggaris yang terbuat dari bahan plastik tersebut digosokkan ke rambut sehingga menghasilkan muatan-muatan listrik, dan jika didekatkan dengan kertas-kertas kecil akan menarik kertas kecil tersebut. Itu adalah salah satu contoh gaya listrik statis. Kenapa bisa menarik kertas tersebut? Karena muatan listrik yang ada di penggaris dan di kertas berbeda, sehingga terjadi tarik menarik. Selanjutnya adalah gaya magnet. Adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Anak-anak sudah tahu magnet ya? Bu Lali yakin semuanya pernah mainan yang namanya magnet. Ada yang tahu apa pengertian dari magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda di sekitar yang terbuat dari bahan logam. Contohnya besi, baja, dan lain sebagainya. Benda di sekitar kita yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet
disebut benda non-magnetis. Keempat adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan semua benda yang ada di bumi itu jatuhnya selalu ke permukaan bumi atau ke bawah. Jadi, semua benda-benda yang di bumi tidak ada yang melayang. Ketika semua benda-benda di bumi jatuh, arahnya akan ke bawah atau ke permukaan bumi. Karena apa? Karena ada pengaruh gaya gravitasi bumi. Seperti contoh di gambar berikut. Ada gambar buah apel yang jatuh dari pohonnya. Maka buah apel itu tidak akan melayang, tapi jatuhnya akan ke bawah. Baik, boleh lanjutkan. Selanjutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh kerja benda yang elastis. Jadi gaya pegas ini anak-anak timbul karena sifat benda yang elastis. Contoh benda yang elastis adalah perhatikan karet yang boleh dipegang. Karet adalah salah satu contoh benda yang elastis. Maksudnya elastis adalah ketika dia ditarik, dia akan bisa kembali ke posisi semula. Elastis. Ya. Perhatikan di gambar berikut, contoh gaya pegas ada pada penggunaan ketapel. Pada penggunaan ketapel ada karet yang ditarik sehingga menghasilkan gaya pegas. Karet ditarik dan dilepas sehingga menghasilkan gaya pegas. Dan yang terakhir adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi jika ada gesekan antara dua permukaan benda, atau gaya yang terjadi jika ada dua permukaan benda yang bersentuhan. Contohnya ada pada anak yang sedang mengayuh sepeda, Ada gesekan yang terjadi antara dua roda sepeda dengan aspal atau jalan, sehingga roda tersebut bisa berjalan. Bisa disimpulkan anak-anak, pengaruh gaya terhadap aktivitas sehari-hari antara lain, yang pertama, gaya itu bisa merubah benda yang diam menjadi bergerak. Kedua, bisa merubah benda bergerak menjadi diam. Ketiga, bisa merubah bentuk benda. Adapun manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali anak-anak. Bisa diperhatikan dalam slide gulali berikut. Baik, beberapa manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gaya otot. Untuk manusia, gaya otot banyak sekali dimanfaatkan. Misalnya untuk berlari, berenang, untuk mendorong, kemudian untuk mengangkat meja dan sebagainya. Kemudian untuk hewan bisa dimanfaatkan gaya ototnya untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain-lain. Sedangkan manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama untuk menyalakan lampu di rumah, lampu di jalan. Kemudian juga dimanfaatkan untuk menyalakan beberapa macam alat elektronik seperti TV, kipas angin, mesin cuci, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah manfaat gaya magnet pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bisa untuk menunjukkan arah pada kompas, karena pada kompas memanfaatkan magnet bentuk jarum. Dan yang kedua, untuk memisahkan benda-benda logam. Biasanya ada benda-benda logam yang tercecer, yang kecil-kecil dan bercampur, maka untuk lebih mudah kita bisa memisahkan benda logam tersebut menggunakan magnet. Ada juga contoh yang ketiga, penggunaan gaya magnet juga bisa kita gunakan dan bisa kita lihat di pengunci kotak pensil dan tas anak-anak. Nah, di sana menggunakan magnet sehingga ketika tas atau kotak pensil ditutup, dia akan lebih rekat. Selanjutnya adalah manfaat gaya gravitasi. Yang pertama, untuk menahan benda agar tetap berada di permukaan bumi, tidak melayang. Yang kedua, untuk menjaga atmosfer bumi. Dan yang ketiga,
untuk menjaga bulan dan satelit agar tetap berada di posisinya. Selanjutnya adalah manfaat gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk pembuatan spring bed. Yang kedua, untuk penggunaan ketapel, mainan ketapel. Sangat mudah sekali kita amati dalam mainan ketapel ini kinerja gaya pegas yang timbul karena benda elastis karet pada ketapel. Yang ketiga, penggunaan rem sepeda. Dan masih banyak lagi penggunaan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah manfaat gaya gesek. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya gesek yang pertama bisa membantu kita atau membantu menggerakkan benda, untuk membantu benda bisa bergerak. Misalnya untuk mendorong meja, mendorong lemari, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk membantu menghentikan benda. Contohnya kerja gesekan antara roda sepeda dengan lantai. Ketika direm, maka benda tersebut bisa berhenti. Di sana berperan gaya gesek sehingga rodanya bisa berhenti. Kemudian yang terakhir, untuk menahan benda agar tidak bergeser. Baik anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Semoga anak-anak semakin paham apakah yang dimaksud dengan gaya dan gerak dan apa pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kerjakan tugas yang telah Bu Leli sampaikan di deskripsi video. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.